Yang pasti Indonesia nggak layak untuk kalah pada pertandingan malam kali ini. Secara permainan harus fair dikatakan mereka bermain sangat baik sesuai skema, sesuai dengan tujuan pelatih. Tapi memang hanya satu kesalahan kecil akhirnya membuat Indonesia harus menguburkan mimpinya untuk lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kali. Kalau boleh gue ulas sedikit pertanyaan kali ini, tampaknya memang ini Patrick Kluivert mendengarkan kritikan dari para netizen, dari para pengamat, dan semua terlihat dari starting 11 yang diturunkan. Ini merupakan skuad terbaik yang dimiliki oleh timnas Indonesia, meskipun ada sedikit modifikasi, tapi secara struktur, secara kerangka tim dipertahankan yang terbaik. Kita tahu ada Martin Paes di lini belakang yang menjadi kiper, lalu ada 4 back yang diturunkan. Dean James di sebelah kiri, ada Rido dan juga Jay Ses yang diduetkan di back tengah, sementara di kanan ini ada Kevin Dix. Sementara yang mengagetkan adalah Calvin Verdong dijadikan gelandang bertahan dan bermain sangat baik sepanjang pertandingan bersama dengan Joey Pelopessy. Tom Hai seperti yang perannya yang ia lakukan ketika melawan Arab kemarin, menjadi gelandang serang, sementara untuk di sebelah kiri ataupun di posisi sayap kiri ada Ricky Kambuaya, di kanan ada Eleanor Reinders, dan juga ada Mauro Zylstra yang bermain sebagai striker. Dan apa yang dilakukan oleh anak-anak timnas Indonesia sepanjang 90 menit juga membuktikan mereka bisa bermain dengan sistem 4 back. Suka tidak suka mereka bisa melakukan itu. Ada pendekatan lain. Kalau selama ini, kalau gue lihat di kolom komentar banyak yang mengatakan kenapa nggak main 3 back, kenapa nggak main ini, kenapa nggak main itu. Suka tidak suka, ini adalah pelatih yang berbeda, dan pelatih ini memiliki kriteria, memiliki cara bermain yang dia miliki, dan dibuktikan bahwa pada malam hari ini sebetulnya kita bisa melakukan itu dan kita bisa menang karena secara permainan kita bermain tampil sangat baik, tampil percaya diri, first touch-nya bagus, jarak antar pemainnya sangat dekat. Babak pertama kita tahu sangat mendominasi, padahal ini Irak yang secara head to head di 5 pertandingan terakhir kita selalu kalah. Dan peluang pun sebetulnya banyak, ada dari Kevin Dix di babak kedua, ada dari Mauro Zylstra yang sayang tendangannya menyambut umpan dari Tom Hai. Ini bisa di tackle oleh back yang juga berkualitas dari Irak sehingga tidak bisa membuahkan gol. Jadi sebetulnya secara permainan kita bermain sangat baik, dan gue mau menyoroti dua peran ataupun dua pemain yang berperan sangat signifikan. Ada Calvin Verdong yang memberikan ketenangan di lini tengah dari timnas Indonesia. Dia bisa menjadi breaker, dia bisa menjadi pengatur tempo, dia sangat tenang ketika di press, sehingga keseimbangan antara lini di lini tengah timnas Indonesia bisa dijaga oleh seorang Calvin Verdong yang bermain sebagai gelandang bertahan, padahal posisinya yang biasa dia mainkan adalah sebagai back kiri. Dan selain dari Calvin Verdong, yang menurut gua kalau misalkan Indonesia hari ini menang patut diberikan man of the match, selain itu ada Kevin Dix yang bermain sebagai posisi aslinya, yaitu back kanan. Terlihat tadi beberapa kali ada umpan-umpan, ada overlap, ada bantuan serangan yang diberikan. Tentu ini yang tidak terlihat dari Yakob Sayuri kemarin. Kevin Dix juga bermain bertahan dengan sangat baik, sehingga Kevin Dix ini memang berada di posisi aslinya dan bermain dengan sangat baik. Sebetulnya tidak ada yang salah dengan permainan Indonesia, betul-betul tidak ada yang salah. Hanya tadi kita butuh gol di babak kedua, tapi kita tahu respon dari Irak sendiri di babak pertama mereka agak sedikit menunggu karena memang tipikalnya adalah defend to counter kalau kata Mas Haryo. Dan di babak kedua mereka lebih press, lebih keluar menyerang, lebih berinisiatif, sehingga tadi ada satu kesalahan kecil sebetulnya dari seorang Rizky Ridho, salah mengantisipasi, tidak membuang bola sehingga dapat direbut, dan ketika bola tersebut sudah berada di kaki tadi dari Zidane, gelandang dari Irak, melakukan gol yang sama persis yang dilakukan oleh Arab Saudi di pertandingan kemarin. Tentu gue nggak setuju kalau misalkan kalian menghujat seorang Rizky Ridho, karena Rizky Ridho bermain dengan sangat baik bersama dengan Jay Ses. Kalau misalkan kita lihat di luar dari gol tersebut tidak ada peluang sama sekali yang membahayakan dari Irak di
dua babak pertandingan kali ini, tapi memang untuk game-game taktikal seperti ini yang tidak banyak peluang, kesalahan sekecil apapun dapat dihukum bisa menjadi gol, dan itu pelajaran untuk pemain-pemain kita bahwa ini merupakan level yang dimana yang merupakan kualifikasi Piala Dunia. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun, harus bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun, itu yang tidak dimiliki Indonesia. Tapi apapun itu, gue bangga dengan permainan dari Timnas Indonesia, tidak hanya pada pertandingan kali ini, tapi sepanjang ronde ini. Kalau misalkan gue ingetin lagi kalian, Timnas Indonesia merupakan satu-satunya tim ASEAN yang berada di ronde keempat. Bahkan tim sekelas Vietnam maupun Thailand saja di ronde ketiga mereka tidak bisa lolos dan berada di juru kunci menjadi bulan-bulanan dari tim lain. Tapi kita bisa berbicara banyak, 12 poin diberikan pada ronde ketiga kemarin, sehingga kita untuk pertama kalinya secara sejarah lolos ke ronde keempat. Tapi memang ini merupakan belum rezekinya dari Timnas Indonesia, karena memang kita tahu tim ini dibentuk baru 2-3 tahun. Pemain-pemain diaspora datang, dan ini merupakan akselerasi yang memang dilakukan oleh federasi. Tidak ada yang salah dengan hal itu, dan hasilnya pun terlihat kita dekat dengan Piala Dunia meskipun memang belum berhasil untuk lolos. Tapi dibandingkan dengan kualifikasi sebelumnya, ini merupakan perjalanan terjauh kita, sehingga juga apapun itu kita harus mengapresiasi. Tapi yang harus menjadi catatan adalah bagaimana setelah ini regenerasi dan juga memperkecil gap antara pemain dari Liga Indonesia dengan diaspora ini harus diperkecil dengan meningkatkan kualitas liga, karena pada akhirnya liga yang harus memberikan ataupun melahirkan pemain-pemain yang nantinya akan menjadi tulang punggung untuk Timnas Indonesia. Dan untuk bisa hal tersebut terjadi, butuh juga persaingan agar pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia ini ketika bermain dengan para pemain diaspora yang bermain di Eropa, secara kualitas ini tidak timpang, tidak jauh, mereka bisa tetap selevel. Tentu ini menjadi tantangan dan juga proyek jangka panjang untuk federasi sebelumnya setelahnya. Dan kalau kalian nanya gimana nasib dari pelatih Kluivert, tentu pada akhirnya pelatih harus bertanggung jawab dengan apa yang diberikan, target yang diberikan. Gue nggak tahu apa yang target diberikan oleh federasi, apakah memang lolos Piala Dunia 2026 atau tidak. Tentu pada akhirnya itu merupakan keputusan dari federasi yang mengambil keputusan melakukan perubahan, dan sekarang terlihat hasilnya seperti apa. Tentu kita akan nantikan keputusan apa yang akan diambil oleh federasi terhadap pelatih Kluivert. Tapi yang menjadi catatan adalah sebetulnya kan ini pertama kali kita memiliki pelatih dengan kesinambungan strata kelompok umur. Kita tahu di U20 ada pelatih dari Belanda, lalu juga Graf van den Berg di U23, seniornya juga di pelatih Kluivert, lalu juga direktur tekniknya juga dari Belanda, sehingga ini juga menjadi proyek jangka panjang yang semoga ini bisa melahirkan suatu prestasi nantinya. Mungkin tidak sekarang tapi di kemudian hari. Tapi ini menarik untuk ditunggu apa nantinya evaluasi yang akan diberikan oleh federasi kepada seorang pelatih Kluivert dan juga tim kepelatihan. Tapi yang perlu gua harus garis bawahi adalah jangan menghujat pemain. Tentu sekali lagi mereka sudah memberikan terbaik, terlihat pada pertandingan lawan Irak mereka sudah mati-matian bermain sangat baik. Kita bisa menyaingi level Irak, level Arab, kita bisa bermain dengan sangat baik, tidak dibantai, melakukan perlawanan, memberikan perlawanan kepada mereka. Tapi hasilnya memang inilah sepak bola. Baik lagi, sedetil apapun, sekecil apapun kesalahan menghukum kita, dan tidak hanya Rizky Ridho yang melakukan blunder, tapi kita juga tidak bisa mencetak gol, tidak bisa menghasilkan peluang di babak kedua. Sehingga ini bukan kesalahan satu tim, bukan kesalahan satu orang, tapi ini kesalahan satu tim. Dan sekali lagi gue mengapresiasi seluruh Timnas Indonesia yang sudah berjuang sampai dengan saat ini. Gue bangga, dan tetap selamanya Garuda.